Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang hebat, yang sholih dan sholihah? Salam jumpa bersama saya di channel Naz 41. Di video kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Tapi sebelumnya, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran seperti ini. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Menyantuni dan menyayangi anak yatim merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Kata anak yatim berasal dari kata yutmun, yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah, anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya sejak kecil hingga akil balik. Sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal oleh ibunya wafat. Di dunia ini, nasib seorang anak dengan anak lainnya tidaklah sama. Berbahagialah kalian jika kalian masih dikaruniai kedua orang tua. Di sisi lain, janganlah berkecil hati jika ada di antara kalian yang telah kehilangan orang tua, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuannya. Cobaan menjadi anak yatim atau anak piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa kalian bisa. Kalian tidak sendiri, yakinlah, masih banyak orang yang peduli kepada kalian, termasuk yang peduli dan sangat menyayangi anak yatim atau piatu adalah teladan kita semua umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga seorang yatim. Bahkan semenjak di dalam kandungan sang bunda, Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ayahnya. Ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat. Karena kisah hidupnya ini pula, Nabi dalam sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim piatu di surga kelak. Di dalam Al-Quran terdapat sekitar 23 kali menyebut anak yatim. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi orang-orang yang menyantuni dan memelihara anak yatim. Adapun lafal hadis tentang menyayangi anak yatim adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Sahl bin Sa'din qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Nah, untuk dapat menerjemahkan hadis ini, mari kita mempelajari arti perkata dari hadis ini. Kita coba membaca dan menghafalkan arti perkatanya. Mari kita mulai.
An, dari. Sahl bin Sa'din, Sahal bin Sa'ad. Qala, berkata. Ana, saya. Wakafilu, dan orang yang memelihara atau mengurusi. Al yatimi, anak yatim. Fi, di dalam. Al jannati, surga. Hakadha, begini, seperti ini. Wa asyara, dan mengisyaratkan. Bisababati, dengan jari telunjuk. Wal wusta, dan jari tengah. Wafarroja, dan merenggangkan. Bainahuma, di antara keduanya. Syai'an, sedikit. Demikian tadi arti perkata dari hadis menyayangi anak yatim. Setelah kalian hafal dari arti perkatanya, mari kita sama-sama mencoba untuk menerjemahkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu ya. Ngan Sahl bin Sa'din qala, ana wakafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farroja bainahuma syai'a. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang mengurusi anak yatim di surga seperti inilah keadaannya. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merenggangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim. Sebagai seorang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan anak yatim sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau memelihara dan menyantuni anak yatim. Kelak akan dimasukkan ke dalam surga dan posisinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat. Posisi tersebut digambarkan oleh beliau seperti antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi seperti ini ya. Posisi yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu merupakan kedudukan yang sangat terhormat dan mulia. Balasan tersebut sepadan dengan usahanya ketika ia sabar memberikan kasih sayang kepada anak yatim yang memang membutuhkan kasih sayang dengan sebab telah ditinggal mati oleh orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan agar berkata kepada anak yatim dengan perkataan yang tidak menyinggung perasaannya.
Berkenaan dengan harta milik anak yatim, kita tidak boleh mempergunakannya untuk apapun selain untuk memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut. Barang siapa yang menyalahgunakan harta anak yatim, niscaya orang tersebut telah berbuat zalim, dan Allah akan memberi siksa yang sangat pedih kelak di akhirat. Demikian video pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang pas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.